warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang sudah membantu orang tua? Siapa juga yang hari ini sudah sholat subuh? Dan hari ini siapa yang sudah membereskan tempat tidur? Oh iya, anak-anak yang soleh dan solehah, kalian juga jangan lupa tetap melakukan pembiasaan, hafalan, dan murojaah. Pada pembelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan mempelajari tentang akhlak tercela munafik. Anak-anak, melalui pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan seputar sifat tercela munafik. Lalu yang kedua, siswa mampu memahami akhlak tercela munafik baik secara umum maupun secara khusus. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan macam-macam dan ciri-ciri akhlak tercela munafik. Lalu yang keempat, yaitu siswa dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dan cara menghindari akhlak tercela munafik. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut dengan cermat ya. Nah, di sini ada gambar dan 3 kata ya. Yang pertama itu bohong, lalu yang kedua ingkar janji, lalu yang ketiga yaitu khianat. Coba menurut teman-teman semua, dari ketiga kata yang diucapkan oleh tokoh gambar ini, menurut kalian itu bagaimana? Lalu, apa akibat yang ditimbulkan jika salah satu teman dari kalian itu berperilaku seperti pada gambar ini? Ada yang berbohong, ada yang khianat, ada yang ingkar janji. Nah, anak-anak, akhlak tercela merupakan perbuatan dan sikap yang akan membawa kerugian bagi perilakunya dan juga bagi orang lain. Akhlak tercela akan mengantarkan manusia menuju perbuatan dosa yang tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar menghindari akhlak tercela. Nabi Muhammad juga mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya berakhlak tercela. Salah satunya yaitu bahaya orang-orang yang munafik. Mereka bermuka dua. Mereka terlihat baik di luar, tetapi dalam hatinya itu terlihat jahat. Mereka juga pandai bersilat lidah. Perkataannya sangat meyakinkan, tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Apakah kalian pernah mempunyai teman yang senang berbohong, ingkar janji, atau berkhianat? Semoga tidak mempunyai ya. Lalu, apa itu munafik? Munafik adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata nafaqo, yang artinya berpura-pura, yaitu apa yang diucapkan oleh orang munafik tidak sesuai dengan tindakannya atau menampakkan kebaikannya dan menyembunyikan keburukannya. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah, akan tetapi menyembunyikan kekufurannya dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Munafik juga merupakan sifat tercela yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita cermati 2 ayat Al-Quran pada surat An-Nisa berikut ya. Yang pertama itu ada surat An-Nisa ayat 142 dan surat An-Nisa ayat 145. Kalian baca ayat dan artinya ya. Nah, anak-anak, munafik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, munafik amali,
Dan yang kedua yaitu munafik akidi. Munafik amali itu apa? Munafik amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap ajaran Islam. Perbuatannya itu rusak, tetapi keyakinannya itu benar. Munafik jenis ini menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran. Pelakunya disebut orang yang fasik. Adapun tanda-tanda orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut. Yuk kita baca secara bersama-sama ya. Ayatul munafiki salafun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta, dan apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan apabila ia itu diberi amanah, maka ia itu akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu jenis munafik yang kedua yaitu munafik akidi. Munafik akidi artinya orang yang menampakkan keislaman jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Pertama kali yang dirusak adalah keyakinannya, kemudian berakibat juga pada perbuatannya. Munafik jenis ini lebih berbahaya daripada kafir karena kekufurannya tidak tampak. Sebagai umat Islam, anak-anak semua itu harus waspada terhadap tipu daya mereka. Tipu daya mereka itu menghancurkan umat Islam. Seperti Khalifah Umar bin Khattab itu terbunuh karena ulah orang munafik. Demikian pula kerusuhan yang terdapat pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu disebabkan oleh adanya orang yang munafik juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang munafik itu dijadikan teman, apalagi menjadi pemimpin. Mereka itu hanya akan merugikan kita semua. Mereka bekerja sama menghancurkan agama Islam dan mengadu domba antar kaum muslimin. Mereka senang jika kaum muslimin saling bertengkar dan saling bermusuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67 yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Sangat pedih sekali ya anak-anak semua. Jadi kalian jangan bermunafik. Nah, dampak negatif dari sifat munafik itu apa saja? Yang pertama itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Lalu yang kedua, tidak setia dengan orang yang mukmin. Yang ketiga, orang lain itu akan membenci dan menjauhinya, akan dikucilkan oleh masyarakat dan teman-temannya. Lalu orang yang munafik itu akan malas melaksanakan sholat. Allah mencabut nikmat untuk melaksanakan sholatnya itu. Lalu orang munafik kalau di akhirat itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang beriman. Azabnya itu akan kekal. Nah, sekarang kalian tahu bagaimana akibat dari sifat munafik itu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimin, kalian hendaklah menghindari sifat munafik. Nah, cara menghindari sifat munafik bisa dengan pertama, senantiasa menjaga lisan. Kita harus selalu menjaga lisan kita. Lalu yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga,
selalu menjalin silaturahmi sesama teman. Yang keempat, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mengingat bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui, dan mengawasi kita semua selama 24 jam. Lalu yang terakhir yaitu kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita semua terhindar dari akhlak tercela munafik. Amin. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Hari ini kita sudah belajar pengertian macam-macam ciri-ciri munafik. Ini membuat poster tentang akhlak tercela munafik. Nah, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Mari kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.